Halo semua pecinta BTTHX Magnum, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin, yang dimana di episode sebelumnya, Xiaoyan telah mengalahkan 3 ketua dari Paviliun Angin, dan setelah itu Xiaoyan pun berpamitan dengan klan Han, karena Xiaoyan tidak ingin ada masalah lagi di klan Han. Singkat cerita, Xiaoyan pun pergi untuk memulihkan diri, namun dalam pemulihan ini Tian Huo berkata, karena Xiaoyan sebelumnya terlalu banyak menggunakan kekuatan spiritualnya, ternyata jiwa spiritual Tian Huo pun tertinggal sedikit demi sedikit di tubuh Xiaoyan. Di sini Xiaoyan pun berusaha menghilangkannya menggunakan doki dan api surgawi. Namun sayang ternyata tidak mampu dihilangkan, bahkan memakai api surgawi sekalipun. Yang pada akhirnya Xiaoyan pun dia melihat cincin gurunya dan dia pun mencoba melihat apakah ada teknik penghilang jiwa spiritual di penyimpanan gurunya. Kemudian kekuatan spiritualnya segera masuk ke dalam cincin. Xiaoyan mencari-cari metode obat apakah yang dapat membantunya untuk saat ini. Setelah 1 jam akhirnya Xiaoyan pun membuka mata dan kegembiraan segera terlintas di wajahnya. Dengan ayunan tangan Xiaoyan segera sebuah gulungan kuno berwarna hitam pun muncul. Soul Recap Pill yang merupakan pil obat tingkat 6 puncak mampu membersihkan tubuh dari semua kekuatan spiritual yang bukan miliknya. Selain itu, pil tersebut juga memiliki efek untuk memelihara kekuatan spiritual seseorang. Kekuatan spiritual Xiaoyan memasuki gulungan tersebut kemudian meresap semua informasi formula obat ke dalam pikirannya. Setelah itu Xiaoyan pun berpikir bahwa bahan-bahan obat yang diperlukan benar-benar sangat tidak lazim dan langka, namun ia masih memiliki waktu yang cukup untuk dapat memurnikan pil obat tersebut. Xiaoyan yang pun segera mengalami lega hingga akhirnya memasukkan gulungan kembali ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian mengeluarkan 4 gulungan perak yang telah ia dapatkan. Kemudian Xiaoyan mengeluarkan boneka iblis dan memberikan gulungan tersebut untuk dibuka. Tak lama ledakan pun segera terjadi, untung saja bukan Xiaoyan yang membuka dan membuat boneka iblis terpental. Setelah itu Xiaoyan pun meraih 3 gulungan yang tersisa dan mulai membacanya. Kekuatan spiritual Xiaoyan segera masuk ke dalam gulungan dan Xiaoyan telah berada di satu ruang yang sama seperti sebelumnya. Dengan kekuatan spiritual Xiaoyan pun mulai memasukkan semua informasi yang ada dalam gulungan ke dalam kepalanya. Setelah setengah jam berlalu akhirnya Xiaoyan pun menarik kekuatan spiritual dan membuka matanya. Xiaoyan menyadari bahwa teknik tersebut sudah lengkap namun ia masih kesulitan untuk mempraktikkannya. Sepertinya Xiaoyan masih membutuhkan sesuatu hal yang kurang yang disebut sebagai kunci dari teknik itu. Xiaoyan seketika berpikir apakah yang dimaksud dengan kunci tersebut dan ia benar-benar merasakan kebingungan. Sepertinya hanya orang-orang dari Wind Lightning Pavilion yang mengerti tentang kata kunci tersebut. Menyadari hal tersebut Xiaoyan menjadi sedikit kesal kemudian bergumam dan berkata jika ia telah berhasil menguasai 2 teknik perubahan api lainnya maka ia akan menyerang Pavilion Petir Angin dan mendapatkan kunci metode untuk 3 gulungan yang Xiaoyan dapatkan. Akhirnya Xiaoyan pun kembali memasukkan gulungan tersebut kemudian berpikir bahwa saat ini sepertinya Xiaoyan harus benar-benar keluar dari sana. Xiaoyan berniat untuk mencari kota yang memiliki lubang cacing agar ia dapat pergi ke dataran tengah bagian lainnya. Setelah itu Xiaoyan pun memasukkan boneka silver miliknya kemudian segera melesat pergi. Singkat cerita, setelah beberapa hari terbang dengan kecepatan yang menakutkan, Xiaoyan pun sampai di satu kota bernama Bone Transforming City. Kota yang tidak lebih kecil dari kota Tianbei dan tidak berada dalam pengaruh Wind Lightning Pavilion. Kota tersebut dikendalikan oleh faksi yang disebut dengan Gerbang Transformasi Tulang. Meskipun ada banyak praktisi lain di bawahnya, mereka semua mengalami kesulitan bersaing dengan Gerbang Transformasi Tulang. Diceritakan kepala Gerbang Transformasi Tulang mempraktikkan metode Ki Afinitas Air dan sedikit tidak biasa. Kekuatan tersembunyi tanpa sadar akan memasuki tubuh lawannya sebelum perlahan-lahan menghilang. Jika seseorang terkena kekuatan ini, tulangnya bahkan akan menunjukkan tanda-tanda yang melemah. Oleh karena itu Gerbang Transformasi Tulang terkenal bahkan di antara kota-kota di sekitarnya.
Di sisi lain yang baru saja memasuki gerbang pun Xiaoyan segera mencari toko untuk membeli peta. Tak lama Xiaoyan pun masuk ke satu toko, kemudian seorang pria tua segera bertanya apakah adik laki-laki ini sedang mencari peta. Xiaoyan pun mengangguk kemudian berkata bahwa ia membutuhkan peta yang paling tepat dari wilayah utara yang ia miliki. Singkat cerita Xiaoyan pun telah mendapat apa yang ia inginkan, namun saat Xiaoyan pergi ia pun ditahan oleh si pemilik toko. Pemilik toko segera tertawa kemudian berkata bahwa sepertinya adik laki-laki ini benar-benar terlihat asing. Si pria berkata bahwa Xiaoyan tentu saja bukan orang asli dari kota transformasi tulang. Si pria pun segera bertanya apakah Xiaoyan datang ke sini karena kolam darah Gunung Surgawi di Pegunungan Mata Surga. Mendengar kedua nama yang baru saja disebutkan seketika Xiaoyan pun merasa terkejut melihat Xiaoyan sangat kaget. Pria tua tersebut pun seketika menjadi kaget juga. Anjir, sama-sama kaget, untung gak serangan jantung. Pria pun segera bertanya apakah adik laki-laki tidak mengetahui tentang Pegunungan Mata Surga dan kolam darah Gunung Surgawi. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia baru saja tiba di wilayah utara baru-baru ini. Oleh karena itu ia tidak akrab dengan segala sesuatu di sekitar sini. Xiaoyan segera bertanya bisakah pria tua tersebut memberitahu informasi mengenai yang baru saja ia terangkan. Bersamaan dengan perkataan tersebut, Xiaoyan pun melontarkan sekantung koin emas ke arah si pria tua yang langsung menangkapnya. Rupanya saat ini Xiaoyan tertarik dengan kolam darah itu. Karena hal itu adalah topik yang dibicarakan banyak orang ketika Xiaoyan baru saja memasuki kota. Akhirnya si pria tua pun segera menjelaskan bahwa kolam darah Gunung Surgawi di Pegunungan Mata Surga sangatlah terkenal. Ada beberapa orang di wilayah utara dataran tengah yang tidak menyadarinya. Dikabarkan bahwa setiap 3 tahun gelombang energi alami akan muncul di puncak gunung berapi. Setelah air pasang berakhir, danau gunung surga di dalam gunung berapi diisi dengan cairan merah yang sangat misterius. Selain itu, kolam darah Gunung Surgawi ini hanya tersisa selama 5 hari. Setelah waktu tersebut berlalu, maka hal tersebut akan benar-benar menghilang. Menanggapi penjelasan dari pria tua, Xiaoyan pun segera bertanya apakah kegunaan dari hal tersebut. Si pria lanjut menjelaskan bahwa dikabarkan hal tersebut bisa membantu beberapa ahli di puncak kelas Do Huang untuk menerobos ke kelas Dojong. Terlebih lagi, bahkan jika seseorang ahli Dojong memasuki kolam itu akan membasuh dan memperkuat tubuh mereka. Hal itu juga memungkinkan kekuatan seseorang akan meningkat pesat. Bagaimanapun efek dari kumpulan darah tersebut sangat misterius. Setiap 3 tahun, Pegunungan Mata Surga dipenuhi dengan banyak orang di wilayah utara dataran tengah serta tempat-tempat lain. Terlebih tepat di bulan depan secara kebetulan adalah waktu 3 tahun tersebut akan habis. Oleh karena itu ada banyak orang yang bergegas ke kota baru-baru ini. Namun Pegunungan Mata Langit benar-benar sangatlah luas, ada banyak binatang ajaib peringkat tinggi di dalamnya. Selain itu puncak gunung ini juga diselimuti kabut di sepanjang tahun. Oleh karena itu jika saudara muda ini ingin pergi ke sana maka ia dapat membeli peta Pegunungan Mata Surga dari pria tersebut. Harganya cukup murah, hanya Rp40.000, dan dengan peta tersebut maka adik laki-laki akan sampai ke lokasi sebelum orang lain. Menyadari hal itu si Xiaoyan menggelengkan kepala. Menyadari penjelasan panjang dari si pria berakhir dengan jualan peta. Anjir, gue juga jual magnum, gak gitu-gitu amat. Namun di dalam hatinya Xiaoyan ia merasakan sangat tertarik dengan kolam darah Gunung Surgawi yang sangat menggoda. Tidak heran hal tersebut dapat menyebabkan semua orang di kota membicarakannya dengan penuh minat. Selain itu sekarang Xiaoyan berada di kelas 9 Do Huang, akan naik ke tingkat Dojong ini adalah hal yang bagus. Banyak pikiran melintas di kepala Xiaoyan hingga akhirnya pria tua segera berkata bahwa ia akan melakukan ini hanya karena kebaikan Tuan Xiaoyan. Efek dari kolam darah Gunung Surgawi mungkin misterius tetapi paling-paling dapat digunakan oleh 10 orang saja. Dengan kata lain, jika Xiaoyan tiba di kolam darah Gunung Surgawi setelah 10 orang tersebut maka ia hanya akan melihat kolam darah yang kosong. Dan harus menunggu 3 tahun lagi. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun seketika terkejut lalu mengangguk sambil tersenyum. Jika itu benar-benar permasalahannya maka Xiaoyan harus benar-benar bergerak lebih cepat dari orang lain. Efek dari kolam darah Gunung Surgawi sangat misterius, pasti akan ada banyak ahli yang tertarik dengan hal tersebut. Jika Xiaoyan datang terlambat mungkin Xiaoyan harus menunggu 3 tahun lagi. Di sisi lain pria tersebut pun langsung bersukacita saat melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya dengan perasaan yang gembira. Ia pun mengeluarkan peta dan bergumam di dalam hatinya bahwa ia telah merampok orang kaya lainnya beberapa hari ini.
Secara alami Xiaoyan tidak menyadari apa yang dipikirkan oleh orang tua tersebut. Xiaoyan segera membayar kemudian memasukkan kembali sisa koin miliknya ke dalam cincin penyimpanan. Setelah keluar dari toko, Xiaoyan pun berkeliling di kota mencari informasi mengenai kolam darah Gunung Surgawi. Setelah agak lama berkeliling, Xiaoyan pun mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai apa yang disebut dengan kolam darah Gunung Surgawi. Xiaoyan bergumam bahwa orang tua tersebut tidak menipunya karena sebulan lagi kolam darah Gunung Surgawi memang akan kembali muncul. Setelah itu Xiaoyan pun berhenti di depan sebuah penginapan dan melihat banyak orang di jalan. Sepertinya target mereka juga adalah pegunungan mata surga. Xiaoyan pun bergumam bahwa ia akan bergerak menuju Danau Darah besok. Setelah beristirahat untuk 1 malam di sini, jika Xiaoyan menjadi 10 orang pertama yang memasuki Gunung Danau Darah, maka kemungkinan itu membantu Xiaoyan menembus ke kelas Dojong. Pada saat ini hati Xiaoyan menjadi panas ketika ia memikirkan kemungkinan ia bisa menerobos. Dataran tengah ini benar-benar layak berada di tengah benua Doki, mengingat masalah misterius seperti ini sangat jarang terjadi di tempat lain. Akhirnya Xiaoyan pun menghela napas. Sebelum akhirnya Xiaoyan masuk dalam penginapan untuk beristirahat. Cerita berlanjut di mana Xiaoyan telah bangun esok harinya dan keluar dari kamarnya. Setelah itu Xiaoyan pun berjalan ke lantai 2 untuk menikmati suasana dan memesan 1 batang magnum. Ada banyak orang di lantai 2 penginapan dan dengan begitu biasanya sejumlah besar berita akan tersebar seperti apa yang diharapkan Xiaoyan. Akhirnya ia pun mendengar beberapa percakapan yang ada di sana. Mendengar bahwa ada desas-desus paviliun petir angin, paviliun 10.000 pedang, dan masih banyak praktisi kuat lainnya telah mengirim elit inti mereka untuk menuju ke pegunungan mata surga. Dari kelihatannya mereka jelas menargetkan kolam darah Gunung Surgawi. Xiaoyan mengerutkan keningnya tanpa sadar saat mendengar perkataan tersebut. Tidak disangka bahwa kolam renang Gunung Surgawi juga memiliki daya pikat pada vaksin seperti paviliun petir angin. Xiaoyan berpikir apakah tidak akan menjadi permasalahan jika ia bertemu dengan kelompok mereka. Dan di sini juga Xiaoyan mendapatkan informasi bahwa 4 paviliun di dataran tengah akan mengadakan kompetisi yang disebut dengan 4 paviliun surga setiap beberapa tahun. Mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi ini adalah anggota generasi muda yang paling menonjol di setiap paviliun. Kemungkinan paviliun petir angin dan paviliun 10.000 pedang sedang menuju ke kolam darah Gunung Surgawi sebagai persiapan untuk hal tersebut. Namun dari pembicaraan yang didapatkan belum diketahui apakah paviliun musim semi kuning dan paviliun bintang jatuh akan ikut berpartisipasi. Kolam gunung darah tidak berpengaruh kepada orang tua dan itu adalah harta karun bagi generasi muda. Dengan berendam di dalamnya seseorang tidak hanya dapat mencuci tulang yang tetapi bahkan mungkin bisa membantu satu terobosan. Hanya ada beberapa bulan tersisa sebelum kompetisi 4 paviliun itu akan dimulai. Tentu jika seseorang bisa melakukan terobosan pada saat ini, peluang kemenangan tiap paviliun akan meningkat. Dari pembicaraan di sekitarnya, Xiaoyan mendengar beberapa nama hebat yang disebutkan dalam pembicaraan. Ada desas-desus bahwa Nona Feng di Win Pavilion memiliki bakat pelatihan yang sangat menakutkan. Bahkan diceritakan bahwa ia akan menjadi kepala paviliun berikutnya dari Paviliun Timur. Selain itu paviliun 10.000 pedang juga cukup kuat dengan adanya Tang Yin yang dikenal sebagai pedang air mancur langit. Dikatakan Tang Yin menggunakan teknik pedang yang sangat misterius dan sangat terampil. Ia bahkan mampu bertukar pukulan dengan beberapa ahli di generasi yang lebih tua. Mereka bisa disebut sebagai generasi muda papan atas di wilayah utara. Setelah pembahasan kedua orang tersebut, Xiaoyan mendengar salah seorang segera berkata bahwa keduanya mungkin memang kuat. Tetapi mereka tampaknya sedikit lemah jika dibandingkan dengan individu yang baru-baru ini disebut dengan nama Xiaoyan, sang metik glory immortal yang mampu mengalahkan Onyx. Pemuda ini adalah orang yang membunuh Chen Yun dari wilayah Paviliun Utara dan dengan paksa menghancurkan formasi 9 penjaga petir surgawi yang telah dibentuk oleh 3 ketua. Seorang pemuda dengan usia 20 tahun namun memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Ia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan 3 dojong yang sangat hebat. Selain itu, leluhur dari klan Hong yang bernama Hong Tian Xiao juga mengalami akhir yang sangat menyedihkan. Oleh karena itu pemuda yang bernama Xiaoyan ini tidak dapat dibandingkan dengan Nona Feng maupun dengan Tang Yin. Xiaoyan yang sedang mendengarkan percakapan itu tiba-tiba semua orang fokus kepadanya. Ia segera tersenyum pahit kemudian mengeluarkan topi bambu dari cincin penyimpanannya dan diam-diam meletakkannya di atas kepala. Ia tidak ingin berakhir dengan mengekspor identitasnya dan menarik masalah yang tidak diperlukan. Xiaoyan masih mendengar sedikit lama pembicaraan yang ada di sana dan berencana untuk pergi ketika tak lama sosok berwarna perak perlahan muncul dari tangga penginapan. Tatapan sosok tersebut pun perlahan menyapu sekeliling sebelum akhirnya berhenti di samping meja duduk Xiaoyan.
Si pria segera bertanya bolehkah ia mendapatkan tempat duduk di sini. Tidak lama setelah itu suara dari Tian Huo terdengar bahwa Xiaoyan harus berhati-hati karena kekuatan orang ini sangat menakutkan. Seketika Xiaoyan mengencangkan tangannya dan berpikir dengan mampu membuat Tian Huo mengucapkan kata-kata seperti itu jelas bahwa kekuatan pihak lain sepertinya bukan hal yang biasa. Xiaoyan tanpa ekspresi dan masih tetap tenang segera berkata bahwa ia dapat duduk dimanapun karena Xiaoyan akan segera pergi karena ada hal yang masih harus ia selesaikan. Mendengar hal itu si pria segera berkata, aneh sekali bahwa Xiaoyan tidak takut dengan formasi 9 penjara petir surgawi yang dibentuk oleh 3 tersebut, dan kamu sekarang takut dengan aku pria biasa saja. Sontak Xiaoyan dia kaget karena pria di depannya mengetahui sosok siapa Xiaoyan. Mata Xiaoyan segera menatap sosok manusia berwarna perak di seberangnya dan segera bertanya siapakah sosok tersebut. Menyembunyikan identitas bukanlah salah satu ciri khas dari orang yang memiliki kekuatan. Menanggapi hal itu si pria pun segera tertawa kemudian berkata bahwa ia tidak memiliki keterampilan alasan dia datang ke sini terutama untuk menuntut sesuatu dari Xiaoyan. Xiaoyan pun seketika terkejut kemudian bertanya benda apakah yang diperlukan oleh si pria tanpa membuang-buang waktu si pria pun berkata 3000 tubuh ilusi petir. Menanggapi jawaban dari si pria Xiaoyan pun segera bertanya apakah ia seorang dari Wind Lightning Pavilion. Si pria pun tersenyum kemudian berkata bahwa orang lain memanggilnya dengan sebutan Tian Lezi. Setelah nama tersebut diucapkan banyak tatapan terkejut yang melontar dari orang-orang di sekitar mereka bertanya-tanya apakah ini Tian Lezi kepala pavilion dari wilayah Norton Pavilion. Sementara itu di sisi lain ekspresinya Xiaoyan seketika menjadi dingin. Lalu tak lama pedang besar pun segera keluar dan menebas kepala dari si pria. Menanggapi hal itu si pria pun tersenyum kemudian menjanjikan jarinya dan seutas cahaya kilat segera datang dan menghantam pedang besar milik Xiaoyan. Xiaoyan pun seketika merasakan getaran yang hebat ditransmisikan melalui tangannya hingga akhirnya api hijau segera melonjak. Melihat api yang melonjak dari tubuh Xiaoyan Tian Lezi segera berkata bahwa ini memang api surgawi namun dari tampilan api tersebut ia tidak dapat menilai di tempat manakah peringkat api surgawi itu berada. Kejutan seketika melintas di matanya setelah melihat api hijau giok melonjak dari tubuh Xiaoyan. Sementara itu di sisi Xiaoyan segera memasukkan pedang beratnya lalu tak lama kilatan segera muncul di kakinya dan segera berpindah ke arah jendela. Xiaoyan membuka sayap kristal dari punggung hingga akhirnya ia pun melesat untuk melarikan diri. Melihat pergerakan Xiaoyan pria itu segera bergumam bahwa itu memang gerakan 3000 kilat milik pavilion petir angin. Pria berjubah perak itu tidak buru-buru untuk mengejar Xiaoyan saat ia melarikan diri. Ia masih sedikit bersantai dengan meminum sebotol anggur yang tersisa di mejanya. Si pria pun lanjut berpikir bahwa sepertinya api surgawi yang dimiliki oleh bocah tersebut adalah gabungan dari 2 jenis api surgawi. Namun si pria pun keheranan karena ia belum pernah mendengar tentang metode Qi yang dapat menggabungkan api surgawi sepanjang hidupnya. Setelah itu si pria pun berdiri kemudian melangkah maju dan seketika menghilang seperti hantu. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan mengaktifkan sayap tulangnya dengan kekuatan maksimum dan meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang sangat menakutkan. Meskipun Xiaoyan tidak merasakan Tian Lezi mengejarnya, namun ia tidak berpikir bahwa lelaki tua tersebut akan menyerang begitu saja. Xiaoyan pun bertanya-tanya bagaimana orang tua tersebut dapat menemukannya. Ia telah melakukan perjalanan melalui pegunungan yang sangat dalam dan hutan tua selama periode waktu ini tidak mungkin bagi orang-orang dari wilayah Pavilion Norton Petir untuk menemukannya. Ketika beberapa keraguan muncul di hatinya tiba-tiba merasakan adanya bahaya. Perasaan seperti ini adalah sesuatu yang Xiaoyan jarang rasakan pada siapapun kecuali protektor di dan Old Gram Demon Ghost. Kekuatan orang tua ini seperti Dojong Bintang 8 bahkan jika Xiaoyan mengeluarkan kekuatan dengan bantuan Tian Huo masih akan sangat sulit baginya untuk menghadapi orang tersebut secara langsung kecuali jika kalian menggunakan teratai api pemusnah. Namun hal itu hanya akan Xiaoyan keluarkan ketika berhadapan dengan pilihan hidup dan mati. Setelah itu Xiaoyan pun berpikir tampaknya orang tua tersebut benar-benar telah menyerah untuk mengejar. Namun kejadian tak terduga segera terdengar dengan berkata bahwa Xiaoyan tidak akan bisa lari dari pria tersebut. Tubuh Xiao yang seketika menegang dan dengan segera matanya menyusut lalu terkunci ke puncak gunung yang ada di hadapannya. Pria berjubah perak berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan mata putih perak yang mengejek Xiaoyan. Xiaoyan pun seketika bergumam bahwa kecepatan orang tua ini benar-benar sangat menakutkan.